Halo, assalamualaikum. Waduh, jumpa lagi kami rutinitas kita. Di saat kita ada waktu, kita longgar, kita akan selalu share atau berbagi analisa market mingguan. Jadi untuk minggu ini antara tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2024. Jadi nanti kita hanya akan berbagi outlooknya DXY, Audi, Euro USD, Audi USD dan Gold karena memang untuk pair lain lebih ke crossfire nanti ada penjelasan. Oke, sekarang sebelum ke analisa chartnya atau technical analisisnya seperti biasa yang dilakukan Pak D, lebih ke data ekonomi dulu. Kita lihat kalender ekonomi apa yang terjadi dan berita-berita apa yang bervolatilitas tinggi atau high impact minggu ini. Nanti untuk kita fokus ke US dollar karena memang kemarin itu agak les, jadi agak flat minggu kemarin dan terjadi volatilitas itu lebih ke geopolitik. Dimulai untuk minggu ini tanggal 13 pada Senin besok belum ada, hanya speak dari member Fed itu belum. Nanti mulai Selasa US Open itu ada PPI. Ini enggak begitu menjadi market mover. Saya kira ini Fed Powell speak ini yang akan menggerakkan harga, dan yang paling penting nanti Rabu. Di Rabu itu ada core inflasi rate atau CPI, di mana kita cashback minggu kemarin di NFP turun, data-data pekerjaan juga mengalami pelemahan dari segi DXY-nya, dan yang terakhir services PMI-nya juga turun, di mana sudah saya sampaikan kalau memang services PMI itu sebagai barometernya CPI. Jadi kalau ya ini belum tentu betul kawan-kawan. Biasanya tolak ukurnya itu kalau share prices PMI-nya turun, nilai CPI-nya akan turun. Apalagi NFP kemarin juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Oke, itu kira-kira. Jadi dari sekian berita mulai dari Senin sampai Jumat, nanti Selasa Rabunya, khususan Rabunya, terus Kamis ada building permit, jadi ini nggak begitu diperhatikan sama Fed yang khususnya berhubungan dengan inflasi dan suku bunganya. Jadi, terus ini news rutinan dan ini akan menjadi market mover sejenak saja. Jadi tingkat pengangguran ini. Terus Jumatnya hanya akan ada speak dari Bostik, member Fed, dan lainnya tidak ada sampai US Open, dan ini ditutup jam 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, ada Fed Weller Speak. Jadi itu secara garis besarnya Selasa dan Rabu. Oke, terus untuk pair lainnya, untuk mata uang lainnya atau negara lainnya sudah saya rangkum di sini. Di sini saya ada tabel, saya kelompok-kelompokkan. Nah, ini menjadi jurnal saya pribadi, kawan-kawan. Jadi ini untuk yang minggu kemarin, kita review sejenak minggu kemarin. Kebanyakan data itu jelek, jadi jelek atau turun atau negatif. Di mana untuk minggu ini dari segi konsensus atau forecastnya juga diprediksi mengalami penurunan. Ini CPI-nya diprediksi turun, walaupun nanti kita tetap pantau aktualnya. Yang namanya konsensus dan forecast itu hanya sebuah analisa dari lembaga-lembaga institusi besar. Ini ya, jadi diprediksi turun, dan rata-rata berita-berita yang
sangat berhubungan dengan nilai inflasi itu mengalami penurunan. Untuk yang lainnya ini NZD, NZD dari segi rangkuman beritanya nanti akan ada Senin, Selasa dan Jumat. Ini saya simpelkan saja. Di sini NZD itu akan netral bullish. AUD di mana kemarin sudah ada apa itu pengumuman atau news dari Audi sendiri. Kita lihat Audi kemarin ada beberapa news di mana retail sale-nya turun dan itu membuat jadi data-data yang berhubungan dengan daya beli konsumen ini memang sangat luar biasa membuat Audi itu drop. Maka dengan yang saya jelaskan kemarin kalau Audi itu salah satu bank sentral yang posisi akan melakukan pemotongan suku bunga itu paling terakhir daripada bank sentral negara lainnya. Oke, di situ akan membuat kita menjadi patokan kalau AUD itu masih ada potensi menguat. Itu tadi dari NZD sudah, AUD AUD itu diprediksi akan menguat minggu ini. Euro, nah ini euro ya kawan-kawan ya. Euro itu sebenarnya sudah mempunyai program itu kalau tidak salah itu Juli akan pemotongan suku bunga. Oke, sini dan mengakomodir apa yang akan terbit berita untuk minggu ini rata-rata beritanya itu stagnan dan naik. Jadi euro untuk minggu depan posisinya netral dan GBP GBP itu turun walaupun kemarin itu GDP-nya naik dan Inggris itu keluar dari zona resesi. Tapi pelaku market masih pesimis, makanya ini kita skip saja untuk GBP. GBP untuk minggu depannya turun. JPY juga diprediksi turun, CAF juga, CAD juga. Dan yang terakhir kenapa kita pilih AUD? Ya di satu sisi ini AUD itu ditunjang dari inflasi Cina yang terbit pada minggu kemarin itu mengalami kenaikan di atas previous dan di atas konsensus. Maka ini salah satu alasan. Jadi secara globalnya untuk minggu ini saya akan buy Audi, tapi tetap menunggu apa itu aktual data dengan mata uang lain, apalagi dolarnya memang positif. Posisi dolar memang mengalami pelemahan dari segi newsnya. Itu kira-kira sekelumit dari kalender ekonomi dan fundamentalnya. Sekarang apa yang pertama akan kita buat acuan. Jadi menurut saya tuh gini, eh, apapun keadaan ekonomi negara itu karena memang di sini dolar sebagai market mover. Di saat dolar mengalami pelemahan, mata uang lain mengalami sebuah penguatan. Nah, jadi dari berita tadi dari NZ, CAD, CAF, JPY mengalami pelemahan gimana Pak D? Sedangkan DI juga lemah. Jadi di antara kedua mata uang yang sama-sama lemah, tapi di mana mata uang itu yang lebih lemah dari yang lain akan menjadi acuan mata uang yang lemah tapi tidak begitu lemah menjadi mata uang yang kuat. Itu kira-kira sekelumit dari Pak Dik. Oke, pertama kita ke DI, kita lihat daily-nya. Kita lihat daily secara untuk minggu kemarin tanggal 6 sampai 13 si dolar indeks close daily-nya di bawah nilai pivot mingguan ya kawan-kawan. Jadi di sini memang angin dropnya itu sudah ada. Jadi hari Kamisnya itu bearish yang sangat luar biasa bermomentum karena memang data-data dari newsnya. Walaupun Jumatnya terkoreksi, tapi close candlenya masih di bawah pivot mingguan. Di sini eh, kita asumsikan kalau naiknya koreksi. Lantas apa yang perlu kita perhatikan nanti Rabu ada CPI. Jadi setelah ada CPI ini
kalau memang CPI-nya nanti korelasi apa itu rilis aktualnya negatif, tidak menutup kemungkinan dolar itu akan turun dan lepas dari sebuah koreksi. Jadi ini dari daily swingnya juga naiknya sebuah koreksi, dari minornya juga koreksi. Sekarang seperti biasa Pak D selalu bicara dengan proyeksi. Jadi ambang batasnya dia koreksi mana? Jadi untuk support resisten bulanan atau monthly ini ya, support resisten monthly di level 105 22.226. Kemarin terjadi sebuah rejeksi. Jadi ini sebuah rejeksi di saat Kamis itu drop, memang sempat naik dulu, drop, ini sebuah penolakan dan seller sangat sangat bermomentum masuk. Ini terjadi sebuah koreksi. Berarti di sini saya asumsikan sebagai sebuah level penting di mana kita proyeksikan DXY akan menguat bila mana nanti close-nya di atas support resisten bulanan itu atau monthly support resisten 105.226. Jadi nanti dolar akan naik ke level support resisten weekly dengan catatan harus close di atas level 105.226 skala time frame daily close body. Sebaliknya selama masih di bawah level support resisten monthly itu potensi dolar akan turun karena didukung data dengan target penurunan support resisten weekly ini. Support resisten weekly ini ya, support resisten weekly. Nanti secara teknikal analisis kita turunkan TF. Oke, di sini saya ulangi lagi level dapat asisten monthly itu sebagai level key levelnya, di mana di saat close di atas itu harga akan naik. Sebaliknya bila harga close di bawah itu potensi masih bearish movement. Dan selanjutnya bila mana harga setelah sampai support resisten weekly saat kenaikan tidak menutup kemungkinan harga meneruskan ke level fundamental atasnya. Jadi IDC itu adalah level-level fundamental yang saya catat. Oke, sekarang ke TF 4-nya karena ini untuk weekly analisis kawan-kawan. Jadi nanti secara intraday-nya kita upload di channel Telegram. Di sini saya akan memantau level-level yang sebaris dengan level support resisten monthly itu, mana di sini ada sebuah resisten atau sebuah LS, dan di sini juga secara daily ini adalah level technical break. Kalau menurut saya ini saya punya acuan di sini ada sebuah technical break di mana candle itu belum bisa keluar dari rectangle yang saya buat ini. Untuk empatnya ini sekarang kita acuan dari LS ini di satu sisi atasnya, di bawahnya adalah level support resisten monthly. Kita akan tunggu harga di situ dan akan mencari sebuah konfirmasi di rectangle ini karena selaras banget dengan support resisten monthly tadi. Kita tunggu di sini mencari sebuah reaksi. Kita akan sell dolar. Ini mungkin Rabu kawan-kawan ya. Rabu memang kalau beritanya negatif untuk dolar, nilai CPI-nya turun, anginnya turun itu sangat besar. Terus level atasnya di mana di saat nanti close, walaupun close secara daily, mungkin di sini shadow rejeksi seperti daily Kamis tadi, kita tetap monitor level atasnya, supply atasnya itu di mana itu adalah sejajar dengan support resisten weekly. Secara processing di sini ada dua candle manipulasi. Kita akan monitor di sono. Ini ada candle manipulasi di situ. Kita targetnya sama. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan karena support resisten monthly di bawah itu juga ringnya sangat luar biasa. Bila mana support resisten weekly ini dibroken, potensi harga akan meneruskan perjalanan sesuai dengan
arahnya menuju ke support resisten monthly yang bawahnya. Oke, itu kira-kira. Terus ini secara empatnya dan mingguan. Lanjut kita ke file lainnya. Seperti tadi saya sangat monitor Audi. Kita ke Audi dulu. Demikian juga dengan Audi, di mana kita lebih ke daily dulu. Apa yang terjadi di saat close market kemarin. Di sini Audi memang trennya naik dan sudah ada technical break di level transisi membuat higher high, tapi tidak membuat higher high dari skala kirinya, skala besarnya atau skala mayornya, dan harga masih close di atas. Kembali lagi-lagi harga close di atas pivot mingguan, di mana di sini ada level fundamental juga dan terjadi sebuah rejeksi di daily. Ya, ini rejeksi yang candle Rabu ini sebuah rejeksi dan langsung diteruskan dengan bullish movement di Kamisnya. Jumat terjadi koreksi karena market movernya juga koreksi. Tapi ingat, di sini secara tidak langsung memang kemarin sudah ada penolakan dari segi eh, apa itu last hike sebelumnya, di mana itu adalah support asisten monthly. Jadi penurunannya harga skala koreksi besarnya itu memang terkoreksi dari level support resisten monthly. Ini ya yang 0,6624. Oke, eh, tetap kita proyeksi dulu ya, kita proyeksi dulu. Ya, itu memang kebiasaan saya, di mana saya menangkap tetap ada level fundamental IDC, ada level pivot mingguan, di mana di saat harga itu karena sudah terrejeksi Rabu, selama harga itu masih di atas level ini, tidak berhasil close body secara daily dan di atas level fundamentalnya. Ini level fundamentalnya kawan-kawan 0,65708. Potensi harga itu tetap akan ke resisten atasnya, di mana itu adalah level ITC atau level fundamental. Bila mana nanti memang CPI DXY turun dan AUD mengalami penguatan, secara tidak langsung harga akan ke support resisten monthly atasnya. Ini, dan sebaliknya tadi saya bilang kalau memang sama-sama lemah, tapi kalau AUD memang lebih lemah dari USD, ya tetap AUD akan turun. Makanya bila mana harga close di bawah level IDC, level fundamental yang 65708, potensi harga ke support resisten monthly bawahnya. Jadi itu saya biasa biasa memproyeksikan dulu, baru ke TF kecilnya untuk mencari opportunity, mencari peluang. Oke, sekarang ke H4. H4, di mana tadi ada rejeksi di support asisten makro, ada technical break, dan di situ kebetulan sebagai pivot mingguan, dan harga tidak membuat higher high. Harga tidak membuat higher high berarti ada kemungkinan nanti kalau memang dolar turun dan AUD mengalami penguatan, ada banyak opsi di sini. Jadi trading itu tidak melulu buy limit kawan-kawan ya, tidak melulu buy limit atau sell limit. Jadi tapi kita harus menunggu mana nanti, bila mana harga itu langsung strength up dan membuat higher high, kontaknya itu close body daily atau 4 di atas IDC, kita tunggu koreksinya di level support resisten ini, harga akan ke sana. Ini opsi kalau memang AUD menguat tapi didukung dolar mengalami pelemahan dengan penurunan nilai CPI-nya. Lanjut, langsung ke opsi kedua. Jadi opsi kedua tetap banyak kawan-kawan. Di sini proyeksi
saya akan fokus memantau ini, memantau level transisi ini. Saya akan turunkan TR, saya akan mencari level-level pentingnya karena ini memang sangat, ini paling awal nanti bergerak karena memang mata uang Asia, jadi Asia Open bergeraknya lebih dulu daripada yang lain dan akan sangat diberi sebuah target bila mana saat US Open di mana market sesuai dengan ekspektasi. Ini dan di sini juga ada level, sini ada supply, ada demand, maaf di sini ada demand dan di sini juga ada demand. Kita kembali ke 4, kembali ke 4 dan itu diturunkan TR itu hanya untuk mencari base untuk menekan sebuah resiko. Oke, kita akan amati dua level itu. Pertama, saya akan mencari sebuah konfirmasi untuk ambil base saat market itu terkoreksi di level itu, di level demand pertama, keduanya di level demand kedua, di mana di situ ada level fundamental, ada level IDC, ada level pivot mingguan, dan ini tidak menutup kemungkinan nanti bila mana AUD itu mengalami pelemahan dan lebih lemah dari USD, saya akan tunggu level low-nya ini. Jadi ini break, retrace, ini sebuah high dan ini sebuah low. Kalau harga membuat lower low, sini saya akan tunggu di level supply ini menjadi demand menjadi supply dan ada level IDC itu kita akan ambil sell. Kita akan ambil sell di bawah. Ini tak ganti garis putus-putus. Oke. Situ. Dan kita nggak akan ambil level median ini. Walaupun ini memang ada di dukung ini di sini memang ada support resisten kuat. Kita nggak ambil di situ. Kenapa? Alasannya ya itu akan saya jadikan level konfirmasi sebuah kenaikan. Di mana karena di bawah ini ada level yang lebih penting. Lebih menarik perhatian. Satu, menjadi last demand-nya. Diamond terakhir. Kedua, ada daya dukung dari support resisten monthly. Jadi level tengah ini yang mungkin diambil boleh bagi mereka-mereka yang tapi agak high risk. Saya akan jadikan itu sebuah level konfirmasi. Saya akan buy di sini ya karena memang asumsi penguatan sebuah Audi dan pelemahan USD dan bila mana level ini level support become resisten ini memang berhasil di broken, kita akan re-entry B dengan TP IDC bawah. Sebaliknya, bila masih di break, tetap target skala besar. Oke, itu dari AUD kawan-kawan ya. Ini dari AUD-nya dan yang terakhir kita ke Euro. Khusus Euro. Khusus Euro memang agak sangat menggelitik buat saya pribadi karena sebenarnya euro itu sudah take di level ini. Ini sebenarnya level koreksi. Jadi di sini adalah level koreksi di mana euro kok nggak turun-turun itu. Padahal dari segi market, dari semua pelaku market itu akan banyak memprediksi akan sell euro. Tapi di sini saya tegaskan ya karena memang beritanya masih mengatakan penguatan euro itu belum akan turun. Maka di sini khusus euro. Sekarang kita langsung mulai dari H4 saja. Nanti seperti H4 dulu. Ini terjadi sebuah konsolidasi besar ya kawan-kawan. Di sini Pak D tulisin ya. Di sini ada level up, di bawah level down, di mana itu adalah level data. Jadi di situ level data order, itu bukan support resisten, ya mungkin bisa dianalogikan support resisten karena berbentuk horizontal line. Itu memang ada yang taruh uang di 10800 dan 10750. Maka itu akan kita jadikan sebuah ring. Nah, ini kan. Ya kalau kita ngomong
Trading itu mengelola resiko. Ya makanya kita harus tahu di saat harga di dalam konteks sebuah konsolidasi besar, ya kita harus menunggu. Oke, di sini coba. Ini adalah level up dan level down sebuah level order. Kalau ini kita naikkan, walaupun di bahasanya di F4 ini sudah break bawah dan rejeksi atas, Pak. Di fase break atas dan break bawah. Apakah Dewi juga mengalahkan itu? Kan gitu kan. Ya kita itu harus realistis lah. Coba kita naikkan ke TF besar. Nah, di sini. Di dalam TF daily harga masih terkurung di dalam ring level up dan down. Belum ada body yang berhasil keluar dari kedua level itu, baik level atas ataupun level bawah. Oke ya, mungkin ini saya sebagai sharing saja. Ini level bawah yang 07500, level atas 0800. Ini belum belum ada daily close di atas itu bodinya. Oke, ya semoga bermanfaat. Jadi eh, terus apa tindakan kita? Oke, seperti tadi sebelum kita melakukan sebuah proyeksi, pada Jumat kemarin, pekan kemarin, close market itu masih di atas level pivot mingguan, di mana terjadi sebuah rejeksi. Rejeksi ini sebuah penolakan, jadi di atas partial break juga merupakan sebuah penolakan. Saat harga Rebo Kemis itu juga terjadi sebuah penolakan di level pivot mingguan, di mana harga kembali lagi ke ring atas, ring bawah, level up dan level down. Maka kalau menurut saya, kalau memang mau trading di sini, di mana level support resisten monthly atas itu masih di bawah level up dan support resisten monthly bawah masih di bawah juga level level downnya. Maka di sini saya tegaskan kalau memang mau aman, kalau mau back, ya tunggu level 1.0800 itu dibuktikan dengan ada support resisten monthly atas. Sebaliknya bila mau saya tunggu dulu 1.0750 itu 7500 itu dibuktikan dengan target bawah. Jadi di sini ini memang ini agak memacu kita untuk sabar yang khusus Euro USD. Oke, sini semoga jelas dan kita baru ke tempat untuk menentukan mencari sebuah peluang kita mau ambil B di mana, saya di mana. Oke, seperti yang saya jelaskan di depan dari sebuah proyeksinya di mana secara global saja ini proyeksi daily-nya kita geser ke kiri supaya enak. Oke, saya akan tunggu. Ya, saya akan tunggu ya. Ini saya dapat technical break di sini. Jadi harga itu membuat high, membuat lower low, tapi membuat higher high skala ini berarti ini akan kita pantau. Kita pantau dalam arti di sini murni menunggu sebuah konfirmasi ya. Sebenarnya kalau mengacu dari proyeksi yang Pak dibuat, saya akan menunggu 1.80800 itu diberikan yang harga membuat higher high di atas ini ya kita tunggu koreksinya kita baru ambil B dengan TP sahabat asisten weekly atas itu ini sebenarnya kita lebih mengasumsi sebuah breakout. Kenapa breakout ya karena dengan breakout itu momentumnya jelas market mau kemana gitu. Kan sini saya tegaskan entry itu tidak melulu eh, pakai limit juga ada order stop. Oke, di mana di sini jelas kita tahu ini ada level technical break dan harga kemarin terrejeksi di situ. Itu ya kira-kira ya. Oke, sebaliknya level turunnya juga seperti itu di saat 07500 itu di broken kita akan ambil sell seperti yang saya sampaikan di depan tadi.
Kita akan tunggu ini broken close di bawah level IDC 0,0415. Tunggu koreksinya, harga targetnya support resisten monthly. Ini dan menitik beratkan pada CPI berarti kalau memang nanti aktualnya dolar itu negatif atau inflasinya turun, nanti kita mencari B. Oke, kita mencari B. B-nya di mana? Jelas di sini. Kita mencari B dengan menunggu sebuah konfirmasi dengan target cukup di sini dulu. Ya, cukup di situ dulu karena level 1,0800 itu ya memang sangat penting. Baru kalau break re-entry B atau BIP, SL plus, full kan gitu. Terus yang paling bawah di mana ada support resisten monthly, kita tetap akan menunggu untuk B di situ. Ini dengan catatan inflasi Amerika turun dengan target sini. Demikian juga bila ini dibruken akan ke target atasnya. Makanya kalau naik ya di level up penting atasnya 1,800, bawahnya juga bila up TP di 1,07,500. Demikian juga di saat nanti euro juga mengalami pelemahan karena memang akan rate cut dan akan lebih lemah dari USD, tidak menutup kemungkinan harga setelah melewati level tahunan ini akan retrace, akan menuju support resisten bawahnya. Ini bukan support resisten, level order bawahnya. Jadi 1,6500. Itu kira-kira tadi yang Pak D sampaikan baik dari DXY, AUD dan Euro USD. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.